podcast Yayasan Budi Bakti Utama. Hari ini kita kedatangan teman-teman dari OSIS nih. Kenalan dulu ya, kita kenalan dulu dari sini dulu. Perkenalkan, nama saya Desa Yasin Wirwajid dari kelas 9A. Ya, Perkenalkan, nama saya Natalia dari kelas 9A, saya Budi Agama. Perkenalkan, nama saya Jaina Amadelia dari kelas 9A, Sekbid Keagamaan. Hai, aku Nurlaili dari kelas 9A dengan Sekbid Ekonomi dan Kreatif. Hai, aku Alia dari kelas 9A dari Sekbid Media dan Informasi. Hai, aku Larisatul dari kelas 9A dengan Sekbid Keagamaan. Hai, aku Cika dari kelas 9A, Sekbid Sekretaris. Hai, aku Gipar dari Sekbid Keagamaan. Hai, aku Ridwan dari Sekbid Keolahragaan. nih luar biasa ya. Sepertinya lengkap nih, semua segmen itu ada di sini. Oke, kita tanya-tanya dulu nih ya. OSIS SMP Budi Bakti Utama. Nah, ini kita kedatangan, alhamdulillah ada ketua OSISnya. Kita tanya-tanya dulu nih ketua OSISnya. Siap. Nah, di sini di sebelah kiri nih ada ketua OSIS kita. Periode tahun berapa? Hah? Periode tahun berapa? Periode tahun 2023. 2024, 2025. Sampai sekarang berarti ya 2025. Nah, mau nanya, kan jadi ketua OSIS nih. Ya. Dulu sebelum jadi ketua OSIS kan pasti ada pemilihan dulu. Ada. Oke. Apa tujuan pertama mau masuk OSIS? Tujuan pertamanya mau masuk OSIS mah, saya mau menambah wawasan jadi lebih jauh sama public speaking. Biar public speakingnya lebih Ya. terasa lagi Ya. gitu. Lebih berani gitu tampil di depan. Lebih percaya diri. Ya, Oke, betul. lebih percaya diri. Nah, sekarang selain ketua OSISnya kita tanya dulu. Ada wakilnya enggak ya? Wakilnya di sini ada nggak? Nggak. Oh, kebetulan wakilnya nggak ada. Oke, kita tanya lagi karena saking banyaknya kita tanya dulu nih. Nah, tujuannya tadi sama siapa namanya? Nur Fadila. Tujuan masuk OSIS apa? Tujuan saya masuk OSIS, awalnya saya tuh ingin mengembangkan diri, terus juga biar public speakingnya bagus, terus juga mau memajukan sekolah. Nah, keren. Nah, sebelah sini siapa? Dengan Jaina. Gimana? Tujuannya masuk OSIS Pak? Pengen lebih pede lagi ke depan, mungkin terus pengen banyak pengalaman juga sama OSIS yang lain. Oke, ya. Sebelahnya lagi dengan Nur Laili. Tujuan aku masuk OSIS itu pengen bisa public speaking di depan ya, soalnya kan aku mau kalau misalkan disuruh ke depan suka tema bermalu-malu gitu. Gitu aja sih paling. Nih, sebelahnya lagi. Kalau aku pengen nambah wawasan. Nah, dengan kata siapa? Aku yang Iya, karena semuanya saking banyaknya, maka nanti kalau siapa ya, kenalan lagi. Oke, dengan kata Alia. Kata Alia gimana? Tujuannya? aku nambah wawasan, terus biar berkembang gitu, mau ngulangin public speaking gitu, terus nambah relasi sama teman-teman di organisasi ini. Oke. Sekarang katanya satu lagi. Sama siapa tadi? Kali satu. Oh, bisa tuh. Nih, langsung nah, kita dengar ya. Tujuannya? Pengen punya pengalaman salah satunya, terus pengen jadi lebih diri yang bertanggung jawab gitu ya kan, segitulah, itu seru pokoknya mah. Udah sih. Itu aja. Kita lagi. Soalnya berapa sini ya? Kita di sini ada 3 orang. Nah, ini kita teh. Aku dengan Cika. Teteh Cika. Gimana teh tujuannya? Tujuan aku sih lebih ke berani buat public speaking di depan, terus juga menambah pengalaman sama wawasan yang baru di lingkungan baru. Nah, dengan AA siapa? Gipar. Oh, Gipar nih tujuan. Jadi sebelumnya saya mau bercerita dulu. Oh, ya. Nah, sebelum saya masuk ke SMP Budi Bakti Utama itu kan saya pertamanya ke pesantren. Nah, dari pesantren saya belajar untuk public speaking karena di sana emang tiap minggunya untuk public speaking. Habis itu mungkin karena ada kendala saya pergi keluar dari pesantren tersebut lalu masuk ke SMP Budi Bakti Utama dan untuk dan karena emang mau public speaking terus menerus juga biar bisa memahami karakteristik dari setiap audiens, saya langsung masuk OSIS. Kegiatannya banyak, jadi bisa untuk menambah wawasan dan lainnya. Ya.
Ya, sebenarnya lagi sama aja Pak. Riba. Ridwan, gimana Ridwan? Tujuannya? Sebenarnya cuma buat mau nambah public speaking doang, tapi Setelah mengenal OSIS jadi bisa nambah pengalaman sama dapat nilai tambahan. oh gitu. Ridwan ya kan tahu Iya kan ada tujuan tersendiri ya, ada tujuan terselubung. Gini, kalian kan ini sudah punya tujuan nih untuk masuk ke OSIS. Di OSIS itu ada kegiatan apa saja? Ada kegiatan apa saja? Kan OSIS itu merupakan satu organisasi di sekolah ya, mewakili teman-teman yang lain. Ini adalah teman-teman yang terpilih di sekolah di sini. Nah, makanya kita tanya dulu nih, ada kegiatan apa saja? Iya, siapa-siapa banyak. Wow, seru apa aja? Dan PKS, terus ada apa lagi? MPLS. PPLS, meeting. Terus PKO. Apakah setiap kegiatan kalian itu diikut sertakan nggak nih sebagai OSIS? Karena OSIS itu kan perwakilan dari mahasiswa ya. Terus apa aja yang pernah diwakili oleh kalian kegiatan tuh yang memang melibatkan OSIS? Salah satunya aku Kemarin. MPLS. Betul. Agustus. 17 Agustus kegiatan yang teringat itu 17 Agustus. Nah, apa aja? Apa aja yang persiapan yang memang sudah OSIS lakukan dari kegiatan-kegiatan itu apa nih? Dari sekian banyak pasti kan, ketika ada kegiatan itu kita kan prepare dulu mungkin ya. Biasanya apa aja? Sebelum hari-hari itu melakukan apa dulu? Persiapannya seperti apa? Apakah ada rapat dulu? Atau bikin tim dulu nih gitu biar nanti ketika ini tahu bagian mana nih tugasnya, bagaimana seperti itu atau memang udah langsung aja gitu? Gimana? Oh itu opsinya. Job desk-nya masing-masing. Oke. Nah ini pengen tahu nih. Yang sekarang mau deket nih kegiatan OSIS, program OSIS ya, salah satunya yang mau dekat nih di bulan-bulan sekarang. Kompak itu apa ya? Pembinaan siswa. Itu masih singkatannya. Latihan dasar pembinaan siswa. Kita tanya. LBKS itu selain dari singkatannya yang dimaksud dengan LBKS. Pelatih di kepemimpinan. Oke, kita lagi. Tujuannya ya itu ya. Keberanian. Baik, LBKS. Kan ini pasti sebelum kalian menjadi anggota OSIS pernah merasakan dulu yang namanya latihan dasar kepemimpinan siswa. Nah ini di latihan dasar kepemimpinan siswa apa saja yang sudah kalian lakukan? Itu tujuan LBKS setelah kalian pernah mengalami mental. Oh mental. Disiplin. Bertanggung jawab. Terus selain bisa kepemimpinan, menjadi seorang pemimpin itu harus seperti apa? Pemimpin. Gitu, menjadi mandiri, menjadi seorang pemimpin yang berkarakter, ya, dengan berbagai macam pengalaman yang sudah kalian alami sebelumnya. Suka duka apa aja nih? Di OSIS itu apa aja nih? Ya, boleh siapa itu? Banyak apa aja nih? Boleh mas kegiatan apa itu boleh diceritakan saja. Komen apa? Bisa diatur juga. Gitu. Kalau kayak kemarin habis bisa diatur, soalnya yang di lomba itu kemana-mana. Begitu. Ini di mana? Apakah timnya sendiri atau memang peserta? Peserta. Panitianya kan sedikit, maksudnya banyak, jadi kita agak susah. Gini, kalian tuh dalam satu organisasi yang memang mengharuskan ketika berapapun jumlah peserta dengan kalian yang memang timnya hanya yang segini nih, misalnya dua misalnya. Nah,
Bagaimana cara ketika kita bisa memanage bahwa peserta itu ada di bawah kita karena kita adalah tim yang memang mengatur mereka. Ya. Nah, salah satunya ini kita di posisi itu bagaimana caranya ketika kita bisa memanage organisasi yang kita jalankan ini dengan memang yang kita ada dalam satu kegiatan itu ya, karena tadi kan yang dilihat tadi katanya dari LDKS aja udah ada, kepemimpinannya udah ada, kemudian disiplinnya ada, tanggung jawabnya. Nah, mungkin itu nanti diterapkan juga ya. Ini dulunya di kelas sekarang kelas berapa? Kelas 9. Periodenya masih lama atau mau sebentar lagi nih, udah mau berakhir nih ya semester 3. Ada kenangan-kenangan yang memang membuat berkesan banget. Luar biasa gitu. Ada nggak? Banyak. Pengalaman. Boleh bagi-bagi pengalaman ini apa? Solidaritas Keluarganya juga gitu. Jadi lebih saling yuk ada teman curhat nih ya memang. Apa lagi? Terus gimana? Mana-mana. Oh my god. Sakingnya di sisi tengah lagi. Nah, suka dukanya banyak yang memang kalian lalui. Ada pernah nggak lagi bekerja? Ada dalam satu tim ketika memang bekerja dalam satu kegiatan, ada nggak yang sampai aku tuh capek? Ada nggak yang sampai? Kalau misalnya lagi kan nggak mungkin ya nggak mungkin gitu. Gak akan dilihat diumpetin lagi Oh gitu. Ya, menyembunyikan apapun juga. Mau secapek apapun ya laki-laki mah dia. Kerennya laki-laki memang jangan cengeng gitu ya. Kalau perempuan memang bawanya bawa perasaan, tapi apapun itu ketika memang kita ada dalam satu organisasi, mental kita yang memang itu harus dijaga dengan baik karena memang kalian itu adalah wakil dari teman-teman di sekolah. Ini boleh nggak berbagi pengalaman? Tadi pengalaman, mungkin ini kamu pengalaman orang juga nggak bawa ya. Ketika LDKS kan kita mau mendekati LDKS, nggak kejadian, nggak deh gitu ya. LDKS ya, kalau LDKS itu kita tidak di sekolahan ya, ada di lingkungan luar sekolah ya biasanya. Ada apa sih camping ya, kalau saya camping membawa teman-teman yang begitu banyak dan kegiatannya bukan hanya siang hari, malam hari sampai malam. Ada kegiatan yang memang malam hari yang memang bergelap-gelapan atau memang ada penerangan juga gimana? Ada penerangan tapi penerangan juga ada gelap dan ada terang-terangnya sedikit jadi sedikit jadi memang tidak itu tujuannya. Ya, untuk membina biar lebih berani keberanian. Tanggung jawabnya kan sih? Ya, ketika nanti kan pasti ada ketua kelompoknya yang memang nanti harus diikuti oleh teman-teman. Kita ke jalur mana mungkin ya? Dan nggak mungkin kalau tersesat nanti nyari-nyarinya kemana, harus tahu rutenya seperti apa. Ini pernah nggak ada pengalaman yang tuliskan dulu? Nggak? Alhamdulillah nggak ada. Kalau yang berani mah, Tapi kamu yang suka bikin orang tuh ada-adanya gitu kayaknya. Pengalaman dong, waktu dulu. Nah ini cerita nih. Waktu dulu ketika di ospek itu di Universitas Pajajaran, kakak tingkat itu mahasiswa yang memang luar biasa. Kalau ngobrol itu biasa, itu seperti baik-baik saja. Tapi ternyata itu menguji mental betul. Kita harus betul-betul mempersiapkan diri ketika kita berada di luar lingkungan sekolah dengan keadaan yang memang harus kita jalani apapun itu. Mau hujan, mau cek, mau apapun juga. Itulah memang mental. Ketika perasaan tuh akang, jadi bilangnya akang sama tadi itu baik-baik aja, tapi ternyata di sana selain mereka menguji mental kita dengan wah kamu gitu ya, suaranya yang agak ngeras dan memang membuat kita tuh udah capek, udah apa,
dengan kondisi yang memang kalau mental udah kena itu segala sesuatu yang memang sebetulnya itu positif aja nggak ada terjadi apa-apa, tapi melihat bayangan yang memang bayangan dari pohon pisang aja melihatnya seperti yang ya seperti itu ya. Nah itulah mungkin yang memang dari situ mental itu. Jadi alhamdulillah untungnya tidak pernah ada kejadian apapun juga. Tapi selain dengan rasa lelah, rasa capek atau apapun pernah nggak? Atau kamu nggak jujur aja deh gitu? Gimana? Ada hasil lelah capek. Ada juga. Tapi gimana kalian menyikapinya seperti apa? Enjoy. Enjoy aja. Ya. Terus Terima kasih. ini Bu, kalau misalnya lelah, capek, paling saling ngobrol lagi aja. Jadi tiba-tiba rasa capek itu lelah gara-gara kita saling ngobrol. Gitu. Ya. Jadi satu sama lain berbagi cerita gitu ya, untuk menghilangkan rasa lelah, jenuh, capek. Karena memang dalam satu pekerjaan ya seperti itu ya, kita tidak mungkin yang namanya berkegiatan itu selesai sampai sekejap mata. Ketika kita memejamkan mata, membuka mata, semuanya sudah selesai kan ya. Jadi memang harus fisik, memang mental dan sebagainya memang harus benar-benar dipersiapkan itu seperti itu ya. Jadi ini yang memang luar biasa itu ya, berkenalan dengan tim OSIS dari SMPBW periodenya 2024-2025 berarti ya. Ya, karena kita satu tahun sudah berganti. Harapan apa nih yang kalian ingin dari organisasi OSIS ini di sekolah? Boleh dari siapa? Semuanya harapan dari kita ya. Harapan buat selanjutnya OSIS. OSIS. Harapannya sih lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi lebih programnya lebih banyak atau ditambah ekstrakurikuler bisa jadi Gimana sebelumnya? ya. Terus Ya, pertanyaan sebelahnya gimana? Apa harapan? Harapannya outfit ini bisa jadi katanya itu udah pasti biar kedepannya harus lebih berkembang lagi, lebih baik lagi kerjanya, terus juga Nah, jadi ya. kedepannya OSIS jadi lebih baik lagi dari sebelumnya, makin kompak lagi kedepannya, makin bertanggung jawab lagi. Ya, trainer lagi gimana? Sama sih ya kayak Alisa, langsung maju lagi dari sekarang dan sebelumnya. Terus lebih kompak, kerjasamanya juga jangan lupa kerjasama ini ya. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik, bisa berkembang, terus semuanya bisa menghandle-nya, bisa menghandle semuanya. Oke. Coba lagi ya? kita lupain. Iya, harapannya supaya itu makin solidaritasnya lebih kompak, lebih makin maju lah pastinya. Begitu. Nah, dari Kak apa Kak Cika PHD Kak Cika. Dan aku sih lebih maju aja, lebih solid sama kekeluargaannya lebih erat lagi aja. Oke, dari lagi Kalau dari aku sih komunikatif, terus menyelesaikan job desk-nya masing-masing kalau ada di suatu kegiatan. Kalau dari aku cuma lebih kompak lagi, lebih baik lagi dan juga Nah ini, boleh berbagi cerita, berbagi pengalaman bukan hal yang horor dunia. biasa. Iya biasa. Saling curhat deh, tau nggak? Dulu kamu nikah nah kayak ini kan kalian tuh mau meninggalkan OSIS. OSIS ya, bukan berarti meninggalkan sekolah tidak ya. Sekolah tetap menjadi alma mater ya. Jadi dari sendiri, silakan. Mau itu mungkin ada pernah ya. Itu aku tahu kamu tuh kita saling ngobrol gitu.
Ya Bang, aku kerja tuh biar aku tebus kamu nggak sih sebetulnya boleh di sini kita ceritakan biar ini yang aku lihat kemarin tuh ini gitu setelah aku kerja ini soalnya kan kita menghadapi LDKS ya biar biar kitanya suasananya yuk Oke, kita berbagi di sini. Kalian kan suka duka sudah dilalui. Ya. Terus sama lain boleh deh. Mau cerita tunjuk. Aku pernah sama aku pernah loh. Gini nih waktu aku kerjanya kayak gini. Aku kan sama kamu cuma nolongin aku nih. Boleh. Paling bu, aku sama Ridwan nih. Aku capek, kalau misalkan aku capek atau gimana, ya teh bercerita, habis bercerita paling Ridwan bantuin, kalau nggak Ridwan bantuin, aku bantuin Ridwan kalau Ridwan nyata. Jadi saling bantu gitu, sama yang berarti kerjasama yang solid ya. Gimana nih? Aku mau cerita Boleh. awal-awal masuk OSIS. Boleh. Pas kelas 7 ya ini mah, Ya. bukan tahun kemarin. Jadi pas awal-awal OSIS teh kan saya pindah sekolah ke ini teh dari Sukabumi ke SMP Budi Bakti Utama ini. Berjalanlah baru berapa minggu gitu sekolah teh dari belum lama gitu udah udah LKS lah. Setelah dari itu teh lagi persiapan buat ketua OSIS nih, pemilihan. Iya. Lagi kerja kelompok lah intinya mah di sekolah teh. Tiba-tiba disuruh kata ibu lah pas itu teh pembinanya masih ibu kan kata Bu Risna ke musola kata teh apa tiba-tiba sama teh Moja sama teh lupa namanya intinya disuruh ngomong bisa kamu mau jadi wakil ketua OSIS wah aku teh baru berapa minggu berapa bulan gitu tiba-tiba Itu yang berkesan apa? ya pertama kali gitu cerita awal pertamanya mah belum tahu gitu OSIS teh pas dijelasin OSIS teh gimana bolehlah dicoba gitu. Itu jadi kenangan yang tidak pernah jalan, itu ada Kaget ya buat Akhirnya ini. baru kesini baru pindah itu teh padahal masih banyak kan selain aku teh maksudnya. Iya berarti kamu itu istimewa. Makanya kenapa terpilih ya? Nah itulah kita kan nggak asal ambil Pilih. siapa nih gitu ya nggak asal pilih. Berarti kita sudah ngobrol dulu nih, gimana nih gitu. Nah itu tadi salah satu ketika public speaking kamu sudah berani untuk berbicara di depan atau ketika kita apapun yang memang nih seperti apa dia berani di depan aku gitu kan itu udah satu penilaian ya. Kebenaran itu sendiri memang untuk di OSIS itu memang public speaking yang memang diharuskan kita bisa karena selalu bekerja sama dengan orang lain. Itu tuh tim itu kalau mungkin dengan teman-temannya terdiri udah biasa ya, Ya, kalau biasa. misalnya udah dengan yang lain berarti ya itu memang otomatis kita harus bisa berbicara sehingga lawan bicara kita itu ngerti paham apa yang diinginkan oleh kita, apa tujuan kita, apa maksud kita, mau apa nih kita yang ada rencana apa di kegiatan apa seperti itu. Dosis itu memang public speaking yang nomor satu. Keberanian public speakingnya yang memang bukan hanya asal berbicara tapi tidak paham teman-temannya seperti apa. Ada kan yang ketika berbicara di depan wah berbicaranya panjang lantang dan sebagainya tapi si audiensnya oh nggak ada kan ya yang memang jadi ngaruh atau salah apa yang dibicarakan itu apa. Dan di sini di OSIS itu kita belajar memang bagaimana cara kita berbicara orang yang memang mendengarkan informasi dari itu terserap dengan baik dan dia akan menyampaikan ke teman yang lainnya dengan tujuan yang sama juga. Di desa sendiri ya, kaget juga pernah kaget, baru tahu ternyata pernah kaget juga dengan gitu. Tapi boleh nanya lagi. Boleh. Tapi kenapa milih aku kan belum lama itu di sekolah. Kan punya indra keenam, jadi Nanya aku tahu dari siapa? kan punya indra keenam. Jadi dilihat gitu ya. Ini dari obrolan aja, ketika kita ngobrol ya udah ngobrol-ngobrol gitu. Kayaknya ini deh, soalnya ini kalau misalnya untuk diajak berbicara bu, nyambung.
Tapi pas awal aku belum tahu Boris nah. Oh belum? Kenalan. Dulu atau boleh Ya kan belum kenal ya, ini kenalan dulu ya. Coba yang cerita itu udah. Ayo. Sok cerita sok, masih bisa semua. Ridwan ada Ridwan. Ridwan mah bu direkturnya barengan sama aku. Bareng. Bareng asalnya Ini mau satu angkatan tuh ceritanya. iya Newbie. Cerita. Baru awal. asalnya harusnya 3 bu cuman satu lagi nggak mau Gitu, ini pokoknya bisa satu angkatan gitu ya. ya jadi ceritanya teh Satu teman satu perjuangan ya. Dari MI, Bu. Gimana dari MI bisa Satu sekolah juga dulunya. iya satu sekolah Satu sekolah, ternyata sekarang satu kelas, Satu gitu. sekolahan, Satu satu organisasi kelas. juga. Kalian mau satu istri juga? Kalau nanti misalnya ada jodohnya satu istri juga gitu, atau gimana? Oh jangan ya, masih SMP ya. Gawat masih dulu ya. Ya daripada dari tadi ini 3 ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan sekian juga dari yang banyak. Paling banyak ini. Paling banyak. Paling banyak. Ini emang soalnya harus lebih banyak ya. Ya, Cuma ini itu mah 3. ya kalau misalnya dihitung Baca, Bu. nih, gini ya. Nah, coba. Udah cerita. Cerita. Masa nggak tahu kan selama ini pastilah ada yang mau apa ya, yang mau diungkapkan tapi tidak bisa boleh sih. Kalian utarakan apa? Soalnya kamu kenapa? Kesal sama Boris nah. ngomong Boleh. ngomong aja nggak apa-apa kan bu Ngomong di depannya kan. Jangan di belakang. Iya, nggak apa-apa. Di depan. Kesal sama Boris. Ngomong ada di sini. Pas Boris jadi pembina pasti ada. ini Des pas kita kau kan kalian yang ini yang ngomong mungkin ada si Gipar bisa Gak ada nanda lain. enggak maksudnya kalau si Gipar kalau bawa barang susah diatur sama susah atau gimana Gak ada sih. waktu Paling si Ridwan kan. oh Ridwan kenapa Ridwan Ridwan lucu. Kalian yang merasanya Dipan ternyata Ridwan yang tersangkanya gitu. Tapi yang udah Ridwan yang kalem Ridwan mah enak Bu katanya. gitu. Mau aja. Mau aja. Ya. Jangan kayak gitu ya. Ya maksudnya itu. Iya, Ridwannya ya mau. enakan. Nanti kalau kamu mau dibawa ke neraka bisa mau. Gak gitu Bu, gak gitu. Jadi konsepnya, kalaupun mau juga harus dilihat dulu ya, kemana nih arah yang ngajaknya gitu ya. Jangan mau-mau nanti tiba-tiba ada lubang kamu ikutan masuk juga. Karena ada jurang Bu. Ah iya. Iya, tenur lagi lihat ini. Teknik, tahu teknik ya. Teh Cika boleh, karena Teh Cika di sini cantik sendirian ya. Misalnya ganteng sendirian, cantik sendirian, ganteng sendirian. Kalau memang posisinya itu yang berbagi lagi. Waktu awal aku masuk OSIS tuh kan nyoba aku tuh itu kan pengen nyobain OSIS itu apa sih gitu. Nggak ada niatan buat pengen public speaking, awalnya mau gini cuma pengen tahu OSIS itu apa sih gitu. Seru nggak atau gimana sih kerjanya gitu. Ternyata waktu masuk OSIS selama 3 tahun di OSIS, ternyata oh seru OSIS, oh kerjanya gini, tugasnya gini, kerjasamanya baik gitu. Jadi aku ngerasa masuk OSIS itu, oh aku bisa gini nih, aku sama teman bisa curhat ini bisa saling Ada pengalaman tersendiri gitu ya. Gara-gara dari OSIS itulah aku bisa public speaking, walaupun masih agak tremor gitu kan, tapi public speaking bisa. Dia belajar dia nggak Iya. mungkin Bu perjalanan dari mereka kerasa banget ya nah waktu kita yang DK itu bawa terus Ridwan bawa nah gak ada teman bawa wah kenapa sih OSISnya bisa gini padahal kayak kerjanya tuh capek lelah tapi mukanya tuh biasa nggak ada muka lelah atau gimana gitu kan kita sebagai anggota kayak aneh sedikit Amin. Ini ya, tapi berarti hebat ya. Kalian tuh luar biasa. Apapun yang terjadi dengan problematika di kepengurusan, mau lelah, mau capek, mau memang dengan teman ada apapun itu ya. Karena kalau kerja di lapangan itu emosi yang akan memang keluar. Ya. Sudah lelah, sudah dapat emosi yang nanti akan
Yang biasanya nggak marah jadi marah gitu ya. Yang biasanya nggak kesel jadi kesal karena biasanya akan terlihat siapapun di sana yang memang bekerja, ada yang enggak biarin, gitu, ada itu yang membuat kalian hebat nih dengan tadi ya, kok bisa udah lo dapat tapi wajahnya masih bisa Padahal ada yang mati deh. Beda. Pasti. tapi mengapresiasi luar biasa buat kalian yang bisa menutupi bahwa memang kekecewaan itu ada, kesal itu ada, rasa marah itu ada, tapi kalian masih tetap sayang gitu ya. Itulah yang memang luar biasa. Oke, terima kasih untuk hari ini, luar biasa ya, banyak pengalaman dari OSIS angkatan 2024-2025 ya, yang memang wah pokoknya luar biasa lah, dari suka duka, dari berbagai macam yang memang asalnya tidak tahu menjadi tahu, yang memang bisa public speaking yang asalnya malu kemudian jadi wah ternyata ini gitu ya, di sinilah kita gitu ya. Selain di sini mudah-mudahan didoakan nanti kamu ke jenjang berikutnya juga masih bisa untuk berorganisasi, tidak hanya di SMP saja, karena memang untuk mengembangkan public speaking itu tidak mudah. Berbicara di depan orang itu, dengan orang itu akan paham dengan cara itu tidak mudah. Tapi dengan kita sudah berorganisasi, insya Allah, rasa percaya diri itu kita akan tumbuh karena sudah ada pengalaman tersebut. Jadi buat hari ini terima kasih semuanya sudah hadir di sini. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya, menjadi anak-anak yang sukses, yang luar biasa, yang bisa menjadi kebanggaan orang tua. Terima kasih untuk hari